hari kiamat nanti bila semua terdedah, terbuka, semua terbuka, tak ada tempat nak sembunyi, tak ada tempat nak lari. Mau kemana masa itu? Masa itu dah tak lagi bermanfaat. Nak cari lawyer ke, nak cari siapa, tak ada lah duit, wala jawatan, wala siapa, tak lagi bermanfaat masa itu. Apa jadi mereka lakukan? Katanya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yawma idzin bibani. Seorang mujrim yang sudah tahu nasibnya akan dicampakkan ke dalam neraka dan diazab, dia kata, ya Allah, ambil aku punya anak, campakkan ke dalam neraka, tapi selamatkan aku. Yang mungkin tak punya anak atau tak berjaya dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan istrinya, ya Allah, istriku ambil saja ke situ pakai neraka, aku selamatkan ke dalam surga. Tak berjaya, wa akhi, saudaranya, temannya, ya Allah, ambil temanku, masukkan dalam neraka. Orang itu ketika berbicara seperti itu, apa kuasa dia untuk nak suruh istri dan anak atau teman masuk dalam neraka dan dia selamat? Siapa yang bagi otoriti kepada dia dengan dia campakkan anaknya dia akan selamat? Itu hanya kata-kata orang yang tak tahu lagi apa nak kata, yang penting nak selamat. Dulu di dunia mungkin bangga, mungkin di dunia dulu dia merasa hebat dengan anaknya, tapi kalau tidak dididik dengan betul, nanti waman fil ardi jami'an thumma yunji, tak berjaya dengan anak, tak berjaya dengan istri, tak berjaya dengan teman, katanya, ya Allah, semua yang ada di atas muka bumi ini campakkan ke dalam neraka semua, aku je selamatkan. Bukankah orang ini orang tak cukup, bukan tak cukup, tak punya akal waras untuk berkata demikian? Apa salah orang lain untuk dicampakkan ke dalam neraka untuk selamatkan dirinya? Siapa kamu? Tapi ini ungkapan orang yang tak tahu lagi nak kata apa, sehingga kerana ingin selamat daripada neraka, ambil semua, campakkan dalam neraka, yang penting aku selamat. Kala, tak mungkin itu terjadi. Tak ada siapa nak suruh anaknya masuk dalam neraka untuk selamatkan bapaknya. Tak ada siapa nak suruh bapaknya masuk dalam neraka untuk selamatkan anaknya. Tak ada siapa nak suruh istrinya masuk dalam neraka untuk selamatkan suaminya. Tak ada siapa nak suruh suaminya masuk dalam neraka untuk selamatkan istrinya. Tak ada. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Adakah dengan perkara yang batil kamu beriman, dan kepada perkara-perkara nikmat Allah engkau kufur, yakni tidak mahu bersyukur. Di sini menyentuh tentang nikmat Allah berupa pasangan, nikmat Allah berupa anak, nikmat Allah berupa dzurriyyah. Faham tuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang beriman, sebahagian daripada pasangan-pasangan kamu dan juga anak-anak kamu itu menjadi musuh kepada kamu. Pasangan boleh jadi musuh, anak juga boleh jadi musuh. Nah, ayat ini berikutnya, harta dan anak-anak akan menjadi fitnah kepada kamu. Ya, apa perbezaan antara musuh dengan fitnah? Fitnah itu artinya ujian. Seorang yang diberi anak bila diuji, betul mendidiknya, betul mengajarkannya, maka ujian mendidik anak akan menjadi sebab kejayaan bagi orang yang mendidik, keuntungan bagi orang yang mendidik di dunia dengan pahala, di barzakh dengan dia dapat petik buahnya, di akhirat jangan tanya yang lebih lagi diberikan oleh Allah kepada orang tua tersebut. Tapi anak boleh menjadi fitnah yang menggagalkan kepada orang tuanya. Bila tidak dididik, maka di dunia dia akan menanggung hukumannya di barzakh dan juga apatah lagi di akhirat. Seseorang tua akan dipersoal tentang bagaimana dia mendidik kepada anaknya atau tidak. Hadza akan menjadi fitnah. Bila tidak dididik akan menjadi musuh. Macam mana akan menjadi musuh? Pasangan itu nanti di hari akhirat akan menuntut kepada pasangannya. Bukan hanya
suami akan dituntut oleh istri, istri juga boleh dituntut oleh suami. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Di hari kiamat nanti bila semua terdedah, terbuka, semua terbuka, masa itu apa yang kita buat semuanya terdedah. Katanya masing-masing yang sudah dibuka dia punya perbuatan selama sekian puluh tahun hidup di atas muka bumi ini, nampak semuanya halas. Dia tak ada mafar, tak ada tempat nak sembunyi, tak ada tempat nak lari. Mau kemana masa itu? Masa itu dah tak lagi bermanfaat. Nak cari lawyer ke, nak cari siapa, tak ada lah duit, wala jawatan, wala siapa, tak lagi bermanfaat masa itu. Apa jadi mereka lakukan? Katanya yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Seorang mujrim yang sudah tahu nasibnya akan dicampakkan ke dalam neraka dan diazab, dia kata, ya Allah, ambil aku punya anak, campakkan ke dalam neraka, tapi selamatkan aku. Pertama yang akan itu kepada anaknya, ambil, aku dah banyak berjasa dengan anakku, katanya. La yafsid min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi. Yang mungkin tak punya anak atau tak berjaya dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan istrinya, ya Allah, istriku ambil saja ke situ pakai neraka, aku selamatkan ke dalam syurga. Tak berjaya, wa akhi, saudaranya, temannya, ya Allah, ambil temanku, masukkan dalam neraka. Orang itu ketika berbicara seperti itu, ya Allah, campakkan anakku ke dalam neraka, selamatkan aku. Ya Allah, campakkan istriku dalam neraka, selamatkan aku. Ya Allah, campakkan temanku ke dalam neraka, selamatkan aku. Apa kuasa dia untuk nak suruh istri dan anak atau teman masuk dalam neraka dan dia selamat? Siapa yang bagi otoriti kepada dia dengan dia campakkan anaknya dia akan selamat? Itu hanya kata-kata orang yang tak tahu lagi apa nak kata, yang penting nak selamat. Sehingga yang paling dekat pun tak apa, campakkan. Dulu di dunia mungkin bangga, mungkin di dunia dulu dia merasa hebat dengan anaknya, tapi kalau tidak dididik dengan betul, nanti waman fil ardi jami'an thumma yunji, tak berjaya dengan anak, tak berjaya dengan istri, tak berjaya dengan teman. Katanya, ya Allah, semua yang ada di atas muka bumi ini campakkan ke dalam neraka semua, aku je selamatkan. Bukankah orang ini orang tak cukup, bukan tak cukup, tak punya akal waras untuk berkata demikian? Apa salah orang lain untuk dicampakkan ke dalam neraka untuk selamatkan dirinya? Siapa kamu? Tapi ini ungkapan orang yang tak tahu lagi nak kata apa. Sehingga karena ingin selamat daripada neraka, ambil semua, campakkan ke dalam neraka, yang penting aku selamat. Kala, tak mungkin itu terjadi. Tak ada siapa nak suruh anaknya masuk dalam neraka untuk selamatkan bapaknya. Tak ada siapa nak suruh bapaknya masuk dalam neraka untuk selamatkan anaknya. Tak ada siapa nak suruh istrinya masuk dalam neraka untuk selamatkan suaminya. Tak ada siapa nak suruh suaminya masuk dalam neraka untuk selamatkan istrinya. Tak ada. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri. Fahimtum? Walihada dalam hadis dinyatakan, orang kalau lewat di jembatan As-Surat sudah lepas, ada teriakan di belakang, ya Rab, ambil hak saya daripada orang yang zalim ini. Itu orang dah jalan dah As-Surat dia dah hampir nak sampai. Dia menoleh ke belakang, ternyata yang panggil itu keluarganya sendiri. Katanya, macam mana keluarganya menuntut kepada suaminya wala kepada ayahnya? Bukankah aku bagi nafkah kepada kamu? Bukankah aku penuhi segala keinginan kamu? Katanya, ya, keperluan-keperluan kami dipenuhi, tapi kamu nampak kami buat benda mungkar, kamu tak halang. Kamu nampak kami melakukan perbuatan maksiat, kamu tak tegur.
Fahim tom? Hada tanggung jawab antara keluarga satu dengan yang lain. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat afa bil batil yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Mereka menyembah kepada selain daripada Allah, yang disembah la punya rezeki, wala menciptakan langit, wala menciptakan bumi. Yang disembah itu wala boleh berbicara. Peliknya kan, macam mana orang menyembah sesuatu dibuat sendiri. Kalau diajak berbicara tak boleh bercakap. Lepas tu beri kepada saya rezeki. Yang buat itu kan awak sendiri. Patutnya disembah awak lebih tepatlah. Kenapa minta rezeki kepada yang dibuat sendiri oleh tangannya? Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada pak saudaranya ketika buat berhala. Kenapa kamu sembah benda yang tak boleh bercakap? Melindungi dirinya saja tak boleh. Kena panas-panas, kena hujan-hujan, macam dipenggal oleh Nabi Ibrahim itu. Ya kan? Berhadapan dengan siapa? Dengan Namrud. Siapa yang buat ini semua? Kata Ibrahim, yang besar itulah yang buat. Kalau kamu tak percaya, coba tanya. Itu kan yang ada kepala kan hanya dia seorang. Yang lain tak ada kepala. Coba tanya, dia mesti nampak lah. Faham tak? Kita kalau mendengar hal sedemikian dan realiti yang kita tengok kepada orang-orang menyembah kepada berhala, kita tengok bagaimana akal ini kalah dengan hawa nafsu, sehingga bukan hanya diperbodohi akal itu, sudah perkara yang betul-betul batil terpaksa diterima oleh akal karena kehendak hawa nafsu. Fahim tom? Afa bil batil yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, ini lebih kurang memiliki makna yang sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya tentang perumpamaan antara Allah dengan makhluknya. Katanya Allah memberikan perumpamaan hamba sahaya yang tak boleh berbuat apa-apa berbandingkan dengan orang yang dia diberi rezeki dan berinfak. Perumpamaan orang kafir dan orang mukmin. InsyaAllah pada ayat yang ke-75 kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naam. Berbicara tentang keadaan depresi kepada seseorang disebabkan oleh karena musibah atau karena fitnah atau karena kehilangan keduniaan yang dianggap berharga oleh seseorang. Katanya dalam hadis ini baginda bersabda, tidak akan hancur atau binasa dunia ini, melainkan akan berlaku seorang yang akan menghampiri kubur dan yatamarragh itu macam meletakkan wajahnya di kubur dan mengatakan, andailah saya yang ada dalam kubur ini. Bukan karena disebabkan oleh kerana hutang, tapi disebabkan oleh kerana musibah dan bala. Artinya dugaan itu bila menimpa kepada seseorang yang lemah iman, maka tindakan orang yang lemah iman itu berbagai macam tindakan. Kita pernah mendengar orang yang berhadapan dengan tekanan yang dia melihat tidak mampu, mungkin ditekan oleh alung atau hutang ataupun diancam, sehingga untuk terselamat daripada tekanan itu dia ambil pistol dan tembak dirinya atau bunuh diri atau menggantung diri, semata-mata ingin menyelamatkan diri daripada apa yang dirasa pada tekanan tersebut. Di akhir zaman dikatakan bahwasanya ada orang yang depresi, yang tertekan dengan masalah kehidupan yang dilalui, sehingga mengharapkan dia yang ada dalam kubur. Dia pergi kubur, letakkan dalam kubur seperti ini, katanya, andailah saya yang ada dalam kubur ini.
karena mengharapkan dia tak mampu menghadapi musibah yang berhadapan dengannya, dan menyangka kalau dia mati dia tak akan berhadapan dengan musibah yang sedang dia hadapi pada saat itu. Kita diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk memiliki harapan. Dan kita diajarkan agar supaya berkeyakinan setiap permasalahan yang kita lalui mesti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesukaran ada kemudahan, dan pada setiap kesukaran ada kemudahan. Nabi bersabda, dalam satu kesukaran akan ada jalan keluar dua. Karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inilah kalau dalam ilmu nahu, fa inna ma'al usri yusran. Jadi ma'al usri itu al-usri kesukaran, ada alif lam. Yusran kemudahan, tapi tak ada alif lam. Ayat yang kedua, inna ma'al usri yusran. Kalimat al-usri ada alif lam, itu artinya kesukaran. Yusran kemudahan, tak ada alif dan lam. Jadi dua kali ayat itu diulang oleh Allah. Dua-dua mirip tapi tidak sama. Apa perbezaannya? Kalau dua ayat itu sama, dalam Quran itu tak ada dua ayat punya maksud yang sama, tidak ada. Kalau satu ayat dengan ayat yang lain maksudnya sama, ada pengulangan. Kalau pengulangan itu dengan maksud yang sama, maka seakan-akan Allah mengulang sesuatu yang sama. Dalam bahasa Arab, kalau orang berbicara diulang dua kali dengan maksud yang sama, itu tidak menepati fasahah dalam pembicaraan, tapi sekali saja. Oleh sebab yang demikian, setiap ayat dalam Al-Quran berulang pasti punya maksud yang berbeza. Karena Allah tidak akan mengulang dua ayat dengan maksud yang sama. Nabi ketika menjelaskan tentang kedua ayat ini, katanya kalimat al-usru yang ada alif lam itu kesulitan yang satu. Kalimat yusran diulang dua kali tidak pakai alif lam menunjukkan perbezaan. Yusran pertama jalan keluar kemudahan, yusran yang kedua jalan keluar kemudahan yang kedua yang berbeza dengan yang pertama. Setiap kali ada kesulitan satu, ada minimum dua jalan keluar untuk selesai daripada kesulitan tersebut. Ayat ini berbicara tentang harapan, hope. Dengan demikian tidak ada dalam kamus Islam itu depresi, tekanan, tak ada jalan keluar, tidak ada. Yang ada adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa kesulitan, sebesar apapun kesulitannya. Bagi orang beriman akan punya keyakinan seperti itu. Tapi orang yang lemah iman, dia akan mengatakan tak ada jalan keluar kecuali mati. Faham? Dom, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti tidak akan berlaku hilangnya dan hancurnya dunia, sehingga orang bila mengalami musibah atau depresi atau tekanan mengharapkan dia yang mati ketika melihat kubur. Andailah saya yang mati, katanya, andailah saya yang ada dalam kubur tuh, bukan dia. Apa hukum orang mengharapkan untuk mati? Orang mengharapkan mati itu ada dua keadaan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bila orang itu boleh mengharapkan atau meminta kepada Allah mati jika berlaku fitnah yang dia khawatir hanyut dalam fitnah, maka boleh dia meminta mati. Hal ini dapat difahami daripada hadis Nabi ketika Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat turkal munkarat hubbal masakin wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghaira maftun. Ya Allah, bila engkau berkehendak berlaku fitnah kepada satu kaum, ambil nyawa aku untuk aku selamat daripada fitnah tersebut. Yani minta mati karena khawatir hanyut dalam fitnah yang mengancam agama, yang mengancam akidah.
yang kalau dia tak mati dia boleh hanyut dalam fitnah tersebut. Ada satu keadaan orang boleh meminta mati. Seperti juga yang berlaku kepada Siti Maryam. Siti Maryam pernah berdoa meminta kepada Allah mati. Dalam Al-Quranul Karim, ketika beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Andailah saya mati sebelum perkara ini berlaku. Apa itu perkara? Ketika membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia minta mati? Disebabkan karena dirinya tahu kalau dia balik ke kampungnya, orang akan tuduh yang bukan-bukan, sementara yang dituduh adalah perkara yang tidak benar. Orang yang menuduh akan menanggung dosa. Dosa qadzaf, dosa tuhmah, dosa hina, macam-macam dosa. Siti Maryam mengharapkan mereka itu terselamat daripada dosa ke atas apa yang berlaku kepada Siti Maryam. Andailah saya mati sebelum ini sehingga mereka terselamat daripada dosa. Ini bahagian daripada situasi yang seorang boleh meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah tidak boleh. Apa sebabnya? Katanya, la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Jangan ada seorang pun daripada kamu yang meminta kepada Allah untuk mati. Apa sebab? Kalau dia orang baik, maka dengan umur yang diberi, dia berpeluang untuk menambahkan kebaikan dengan amal ibadah. Kenapa dia minta mati? Kalau dia orang tidak baik, dia berpeluang untuk insaf dan bertaubat dan kembali kepada Allah. Kenapa pula dia minta mati? Yang ketiga, katanya ingkan walabud, yani kalaupun mesti juga minta mati, disebabkan oleh karena situasi yang berat dilalui olehnya. Katanya dia berdoa kepada Allah, kata kepada Allah seperti ini, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan memberi kebaikan, dan matikan aku jika kematian memberi kebaikan. Tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dia finish kehidupannya dengan meminta mati tanpa sebab tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Nah. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.